الواحد القاهر العزيز الغفار مقدر الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati dan Allah muliakan mursyid kita Abu Ya beserta Umi dan Nyak, juga para putra putri beliau. Yang saya hormati Kiai Haji Ali Abdullah, juga Bupati yang kita cintai Gorontalo, Bupati Gorontalo Bapak Profesor Dr. Nelson beserta keluarga besarnya, juga seluruh para wali MPTT yang saya cintai, terlebih Wali Nangro Jakarta, juga Wali Nangro yang berada di sini, Sahibul Bait Bapak Tengku Dr. Hamdani, pembawa acara, hadirin tak lupa Habib yang saya cintai, semoga Allah panjangkan umurnya, Habib Salim Al-Jufri min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu ada beserta orang-orang yang benar. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, meninggalkan Mekah padahal beliau cukup mapan di kota Mekah dan masih pemuda. Lalu dia tinggalkan Mekah, mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah ke Madinah, hanya ingin menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah adalah seorang sahabat yang tatkala ditanya oleh Rasulullah, karena dia dengan baik melayani Rasulullah, menyediakan air wudhu untuk Rasulullah, menjaga sendal Rasulullah. Inilah yang dimaksud Habib tadi, bahwa menggelar karpet, menjaga sendal orang yang kita cintai, itu terkadang kita diangkat derajat dari sana. Maka banyak, kalau di Bogor ada kiai karpet, kiai sendal, kiai dapur. Sebenarnya hati mereka itu terkadang lebih bersih. Tidak ada ingin dipuji semata-mata, hanya ingin orang yang zikir itu perutnya kenyang, orang yang zikir hatinya nyaman, orang yang zikir tentrem di saat dia duduk di atas karpet. Dan ini sudah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah. Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjadi pelayan Rasulullah. Sendalnya dipegang. Di antara pelayan Rasulullah banyak, di antaranya Rabi'ah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Sal ya Rabi'ah, Rabi'ah, kamu telah melayani saya dengan baik." Ini akhlak Rasul. Rasul kalau dilayani oleh sahabat, dia selalu menghibur sahabat. Jika ada yang berbuat baik kepada Rasulullah, Rasulullah akan membalas kebaikan itu.
Jika ada orang yang menghormati Rasulullah, Rasulullah akan menghormati orang itu. Itulah akhlak thariqah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah Rabi'ah, kamu ingin apa? Sal hajatak. Jawab Rabi'ah, ya Rasul, tidak ada yang saya inginkan kecuali saya ingin murafaqataka fil jannah. Saya ingin menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Para pelayan itu hatinya bersih, mulus. Bahkan tidak sedikit ada ulama yang tadinya dia menjadi pelayan alim ulama, hanya melayani alim ulama. Keluarga alim ulama dia jaga, keluarga gurunya dia jaga, bahkan mencuci bajunya, mencuci jubahnya. Yang itu tidak dilakukan oleh santri-santri yang lainnya. Tatkala ulama itu wafat, justru karomah itu tampak pada murid yang tadi menjadi pelayan gurunya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini hadirin rahimakumullah. Tadi perintah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka yang kumpul-kumpul seperti ini adalah kaum la yasqa, tidak akan celaka beserta mereka siapapun yang duduk dengan mereka. Tadi Kiai Ali menjelaskan kumu maghfuron, kita keluar dari sini dosa kita diampuni Allah. Kemudian keinginan kita untuk diampuni oleh Allah itu adalah ma'aliyal umur, cita-cita yang amat mulia. Maka Rabi'ah tadi di saat ditanya, yang dia minta adalah menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Enggak minta dunia. Mungkin kalau kita dengar Sa'labah, justru dia meminta dunia, akhirnya dia merugi. Maka di saat kita duduk seperti ini, mintalah derajat-derajat ukhrawiyah, derajat-derajat akhirat, ingin kumpul dengan Rasulullah, ingin diampuni dosa, ingin diterima amal ibadah, ingin supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Itu ma'aliyal umur yang seluruhnya diperintahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mintalah supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Sebab ikhlas ini derajat, Pak. Orang yang ikhlas itu tidak akan pernah rugi. Dulu ada dua santri, ini hanya satu cerita saja untuk memahami ikhlas seperti apa. Ada satu santri yang dia sangat cinta kepada gurunya, tapi dia bukan santri yang memiliki harta. Karena tidak semua santri orang memiliki harta. Tapi dia ingin membahagiakan gurunya, supaya gurunya tersenyum melihat dia membawa sesuatu, samrotaliyad, buah tangan. Tatkala si santri ini melihat dapur bapaknya, ibunya hanya ada singkong. Tahu singkong? Nah, singkong bahasa Gorontalonya apa? Tahu singkong nih? Ternyata bapaknya hanya punya singkong 3 butir, 3 lonjor gitu, 3 buah. Akhirnya si santri ini yang nggak punya, nggak apa-apa kali guru saya ini seneng, semata-mata karena Allah supaya gurunya seneng. Kemudian dibawalah itu singkong tersebut yang 3 tadi ke guru ngajinya, ke guru pesantrennya. Bener, gurunya seneng banget melihat santrinya membawa singkong tadi. Kemudian gurunya berangkat ke dapur, ternyata di dapur ada duren. Nah, ada duren, 6 duren. Kata gurunya, nah silahkan nih kamu bawa 6 buah duren. Jadi si santri bawa singkong, pulangnya bawa duren. Di saat dia memberi singkong tadi sama sekali nggak ingin duren, enggak. Dia hanya ingin membahagiakan gurunya.
Lalu santri yang kedua melihat, oh teman saya bawa singkong pulang bawa duren, bawa singkong 3 pulang bawa duren 6, saya mau bawa duren 6, pasti sama guru saya dikasih kambing. Jadi udah ada keinginan, nggak ikhlas kan? Akhirnya dia berangkat bawa duren 6, bukan ingin membahagiakan gurunya, ingin mendapatkan kambing gurunya. Tatkala dia bawa duren 6 ke sana, gurunya senang. Biasa guru itu selalu, kalau setiap guru Pak pasti selalu baik sangka kepada muridnya, itu syarat guru. Lah kemudian tatkala dia bawa duren 6, kata gurunya berangkat ke dapur, di dapur ada singkong 3. Kata gurunya, nah ini kamu bawa singkong 3. Coba, yang pertama bawa singkong dapat duren, kena Allah semata-mata ingin gurunya seneng. Yang kedua bawa duren ingin dapat kambing gurunya tidak ikhlas. Maka orang yang tidak ikhlas sampai kapanpun akan rugi. Begitu juga dengan kita melafazkan la ilaha illallah sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisa, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisa, ikhlas, Allah ghafarallahu lahu arba'ata alafi dzanbin. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisa dengan ikhlas, Allah akan ampuni dosanya arba'ata alafi dzanbin, 4.000 dosa. Sementara dosa kita ini amat banyak dari semenjak balik. Allah berikan nikmat yang sangat besar melafazkan la ilaha illallah. Dosa yang banyak itu tatkala kita pulang dengan keagungan Allah tentunya, dan kita berusaha ikhlas, insya Allah dosa kita diampuni. Jika dosa kita diampuni, maka titik-titik hitam di dalam hati kita, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun. Di saat kita melakukan dosa, Pak, maka akan ada titik hitam di hati kita. Titik-titik hitam itu yang menutupi pandangan hati kita akan keagungan Allah. Maka harus dibersihkan dulu. Jika Allah membersihkan dosa-dosa kita, maka hati kita akan menjadi bersih. Nah, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah illa futihat lahu abwabus samai, maka akan dibukakan atasnya pintu langit." Di saat la ilaha illallah kita ucapkan, wa madda, lalu dipanjangkan la-nya, wa madda biha, dipanjangkan la, memanjangkan la, ta'ziman laha, karena mengagungkan akan kalimat thayyibah la, sambil ingat Allah la. Ternyata kalimat la itu akan membuka pintu langit yang 7. Jika sudah terbuka pintu langit yang 7, kalau hati tidak ada dosa, tidak sedikit ulama-ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Athaillah Sekandari, dia bisa melihat malaikat sedang berzikir di pintu langit pertama. Malaikat bisa dilihat oleh hamba-hamba Allah yang bersih seperti Sayyidina Umar, bisa melihat, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Kita nggak harus melihat itu. Jadi Bapak Ibu nanti jangan ngeliatin langit ya, nggak ada malaikat. Itu hadis menjelaskan, cukup kita percaya dengan hal gaib, paling tidak kita mendapatkan keberkahan, keuntungan, kesentosaan dari kalimat la ilaha. Kalau dosa kita diampuni 4.000, wakila, lalu dikatakan, kalau dia nggak punya dosa bagaimana ya Rasulullah? Jika orang yang melafazkan la ilaha illallah dosanya sudah diampuni dan dia terus melafazkan la ilaha illallah, lalu apa lagi?
yaghfiru min dzunubi ahlihi wa jiranihi. Allah akan ampuni dosa keluarganya. Bapak yang zikir di sini, istri di rumah enggak zikir, jika bapak betul-betul ikhlas, istri yang sedang tidur dosanya diampuni. Nah, kalau melihat begini nih, ibu-ibu harusnya suaminya didorong-dorong untuk supaya kumpul di MPTT Ratib Seribe, supaya suami berangkat pulang dosa anak dan istrinya Kalau dosa anak dan istrinya sudah diampuni ya Rasulullah, wajironihi, tetangga orang yang zikir nih, bapak kan punya tetangganya. Maka kalau kita punya tetangga yang rajin zikir, kita harus baik. Terima kasih kamu telah zikir, mudah-mudahan kapan-kapan saya juga bisa ikut. Nah, inilah yang disebut dengan ma'aliyal umur. Hadirin ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, orang yang sudah diberikan kenikmatan zikir tentu akhlaknya akan baik. Sekali lagi, jika orang sudah diberikan lazzat zikri wal munajah, lezatnya menyebut nama Allah dan lezatnya meminta kepada Allah. Kalau orang thariqah berdoa bukan meminta apa yang dia inginkan. Orang thariqah di saat dia berdoa, dia enggak hanya fokus kepada apa yang dia inginkan, enggak. Ya, misalnya Allahumma ya Ghani ya Hamid. Nah, kalau orang-orang syariat, ya Allah yang maha kaya, aghnina bihalalik, aghnini bihalalik, kayakan saya dengan harta yang halal. Pasti ingatnya, ya saya menjual tanah supaya tanahnya laku ya Allah, saya punya usaha toko supaya cepat laku tokonya ya Allah. Nah, ini masih kelompok lafaz ahli syariat. Bagus, itu ikhlas juga, tapi ikhlas tingkatan dasar. Ikhlas tingkatan dasar, dia berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengabulkan doanya, dan di saat Allah kabulkan keinginannya ikhlas banget. Nah, dia bahkan setelah dia doa biasanya nunggu saya sudah berdoa malam tahajud, mudah-mudahan urusan saya gampang. 2 minggu berikutnya Allah mudahkan, tentrem hati dia. Itu ikhlas, besar pahalanya selagi minta kepada Allah dan pintaannya itu sesuai dengan syariat. Meminta berkah harta diperintahkan. Yang kedua, kalau orang thariqah enggak, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalik. Ini kan doa Rasulullah yang dibaca setelah sholat Jumat. Di saat dia berdoa, dia nggak ingat dengan kebutuhan dia itu apa. Yang dia tahu Allah maha kaya dan mendapatkan kenikmatan dengan meminta yang maha kaya. Sekalipun gitu, keinginannya belum dikabulkan Allah. Lalu fungsinya doa apa? Lazah, mencari kelezatan menyebut nama Allah, udah naik derajat. Sehingga orang yang kayak begini kalau dikatain temennya, ente doa rajin tapi kok nggak kaya-kaya. Oh, bukan itu tujuan saya. Saya mencari kelezatan. Masalah kaya dan tidak itu bagaimana ketentuan Allah di zaman ajali. Maka orang yang kedua ini, di saat doanya belum diijabah, dia nggak marah-marah dengan Allah. Beda yang pertama. Kalau yang pertama tadi dikasih sama kiai, ini wiridkan supaya berkah, baca misalnya ya Al-Fatihah 100 selama berapa lama kiai? Sebulan. Dibaca 100 selama sebulan, kemudian kagak lancar-lancar usahanya. Yang disalahkan siapa? Wah, ini kiai nggak manjur ini. Fatihahnya nggak bagus ini. Ada yang dia salahkan karena kepentingan dia tidak terpenuhi. Tapi kalau thariqah enggak. Ya Allah, berikan saya kelezatan menyebut namamu ya Allah. Sehingga apa? Pada zaman Nabi Musa pernah, dikit lagi ya kita zikir nanti ini, maka zikirnya nanti harus naik. Goyang Pak, jangan malu-malu, zikir itu goyang. Orang-orang goyang maksiat nggak malu-malu, Bapak kok goyang zikir malu? Gimana sih?
Orang goyang-goyang sampai jatuh, ayo teriak-teriak, bukan menyebut nama Allah, mereka senang. Kenapa kita tidak bisa? Kan kata apa? Di dalam Al-Quran juga ada apa? Kami lepaskan angin kepada pepohonan supaya pepohonan itu berbuah, ya. Maka kalau orang goyang di dalam zikir itu sebenarnya dia mendapatkan angin dari alam sana. Goyang illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dalam thariqah diatur itu lahnya sampai kepada latifatul nafas, ilaha meliwati dua latifah, latifatul ruh, latifatul khofi, akhfa, sir. Illallah masuk ke dalam latifatul qalbi. Tatkala illallah masuk ke dalam latifatul qalbi, itu kalimat la ilaha illallah mengalir sesuai aliran darahnya. Maka tatkala dia melafazkan la ilaha illallah, darahnya mengeluarkan wijdan, merinding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hati saya cahaya. Wa fi lahmi nura, dagingku bercahaya ya Allah. Wa fi azmi, tulangku, wa fi mukhi, wa fi uruki, urat-uratku. Ini yang disebut dengan latifah qalabiyah, mencuci seluruh badan kita dengan kalimat la ilaha illallah sampai seakan-akan badan kita penuh dengan kalimat la ilaha. Goyang sampai kita nggak tahu sama teman kita, ya, illallah la ilaha illallah, goyang. Wa arsalna riyaha lawaqih, kami utus angin kata Allah kepada pepohonan itu supaya pepohonan yang tidak berbuah menjadi berbuah. Untuk supaya pohon yang berbuah menjadi berbuah, itu deketin tuh pohon yang belum berbuah, deketi dengan pohon yang sudah berbuah. Biasanya pohon yang sulit berbuah akan gampang gitu. Serbuk sari di dalam ilmu apa alamnya. Kita yang hati kita belum mendapatkan kenikmatan di dalam zikir, duduk dengan orang yang di samping kita tuh, kadang-kadang kita menikmati teman kita zikir. Nah di saat kita sudah merasakan kenikmatan dari teman kita, buru-buru udah, jangan diem aja. Nah diem kok, kalau kata Al-Quran itu pohon itu goyang kalau ditiup angin supaya berbuah. Nah kok zikir palingnya diem aja. Kalau yang diem aja biasanya pohon udah mati ya Pak ya. Benar Pak, benar? Pohon yang sudah mati bisa berbuah enggak? Ya tidak, jangan-jangan hati Bapak mati itu. Orang-orang sedang berasik-asikkan dengan sebaran cahaya dari alam sana. Oh tadi dibuka langit tuh, diturunkan kemudian nafahat, bahasa Habib, turunkan nafahat, tentrem. Nah, makanya orang kalau lagi di zikir itu nggak ada rasa lapar, cuma ntar habis zikir lapar juga ya. Itu beda lagi. Waktu zikirnya ada kenikmatan. Maka dalam thariqah setelah zikir bagusnya jangan minum dulu, supaya kalimat la ilaha illallah yang masuk pada badan kita itu biar membakar dulu nafsu-nafsu kita yang ada di dalam hati kita. Itu paling tidak jangan minum dulu 10 menit. Jangan dibasahi lagi, sebab kalau dibasahi lagi nanti setan gampang masuknya. Nah gitu, jadi jangan langsung minum. Apalagi la ilaha illallah minum gitu, jangan, itu lagi pembakaran. Jangan dimatikan dulu dengan air tadi. Nah, itu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Hadirin rahimakumullah, menurut saya segitu saja. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini Pak ya. Ini Allah berikan sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut mati husnul khotimah. Ayo setiap ada nanti ada Tengku, Haji, Dokter, Hamdani ngajak kita zikir, ayo kali-kali saja kita wafat lagi zikir. Karena banyak teman-teman kita yang wafat sedang zikir. Kayak di Aceh yang wafat lagi suluk, di Labuan banyak. Saya pengen itu kalau apa ya, kalau ada orang melihat mati wafat lagi suluk, pengen banget wafat lagi suluk atau lagi zikir. Kenapa? Secara johir udah jelas banget itu orang baik banget. Yang kita takutkan kalau kita wafat itu sedang meninggalkan sholat, habis meninggalkan sholat maut, atau hati lagi jelek meninggal, itu kita berlindung kepada Allah. Nah, segitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita buka pintu langit, siapkan hatinya yang ikhlas,